Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali, selamat apa ya? Full senyum atau nangis di pojokan nih ya. Semoga kita dalam keadaan full senyum ya. Dan buat teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Serta saya doakan yang terbaik buat kalian, sukses semua tentunya buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi hari ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk segi market cap ya, kita berbicara market cap dulu. Di sini mengalami sedikit penurunan sebesar 1,76% teman-teman ya. Tepatnya ya lumayan sih sebenarnya ya, karena market kemarin itu sempat nyentuh di area 2,65 kalau nggak salah ya. Kali ini berada di area 2,56, berarti ada penurunan yang lumayan ya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang dominance ya, ini masih terlalu over, masih tinggi juga teman-teman. Fair and Greed juga masih sama, pergerakannya belum ada perubahan. Sedangkan kalau kita lihat kinerja daripada Bitcoin teman-teman, di sini mengalami retracement yang cukup lumayan atau penurunan yang cukup lumayan lah ya. Dari harga 69.000 something ya, 69. Nah, ya kemarin hampir menyentuh ATH-nya kembali lah ya. Habis itu terjadi koreksi, pergerakannya di area 67, 68, 67, 68 dan semoga saja teman-teman ya hari ini bisa recover jauh lebih tinggi lagi lah harapannya, jangan dump ya. Akan tetapi kalau memang Bitcoin mau turun gitu teman-teman, malah ini menjadi momentum yang pas buat kalian semua ya, atau momentum yang orang-orang tunggu, menginginkan Bitcoin turun dulu agar altcoin itu mengalami penurunan, agar kemarin-kemarin orang-orang yang terjadi FOMO akibat kenaikan dari beberapa altcoin bisa melakukan akumulasi di bawah untuk memperkecil kefomoan mereka gitu ya. Mantap jiwa ya. Dan tentunya altcoin di sini teman-teman ya, kalau kita lihat ya kan kinerjanya ya semuanya mengalami penurunan juga, seperti Solana, XRP ya, ini sekitar 4%-an. Sedangkan Cardano 5%, Dogecoin 7%, Shiba Inu di sini 10% teman-teman ya. Mantap jiwa penurunannya. Oke. Tapi kayak gini, ada orang sebagian yang seneng dengan penurunan altcoin seperti ini, ada sebagian orang yang merasa waduh kenapa turun nih kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik buat kalian semua, yang dimana ini bukan saya yang bilang gitu ya kan, melainkan dari suatu apa ya, entitas yang cukup mantap jiwa ya. Langsung saja kita bahas. Nah, informasi yang pertama dikutip dari The News Crypto, di mana Matt Shiba Inu, the Dutch Killer ya teman-teman ya, the Dutch Coin Killer, yang dimana after 2020 ya kan sampai 2024 the ultimate fund to utility transformation. Nah, jadi di sini perkembangan utilitas daripada Shiba Inu dari tahun 2020 sampai 2024 teman-teman, di sini mengalami transformasi yang cukup menarik, di mana coin crawler ya, crawler. Oke, jadi di mana kalau kita lihat teman-teman ya, untuk Shiba Inu sendiri dasarnya adalah ya meme gitu teman-teman ya. Konsensusnya dia menggunakan POS, blockchain Ethereum ya kan, dan di sini ada year of origin sebesar lagi ya. Oke, sekitar 4 tahun ya teman-teman, launch pada bulan Agustus 2020. Nah, jadi utilities ya teman-teman, di mana desentralisasi meme coin. Oke, untuk Shiba Inu ini desentralisasi meme coin, terus ada reward for staking and yield farming, dan ada retail payment. Ini adalah utilitas yang ada pada Shiba Inu. Terus di sini teman-teman ya, untuk catatan the world second largest meme coin, terus ada launch deck Shiba Swap in Juli 2021 with list and burn. Terus di sini tranche burn portal in April 2022 to reroute ship supply. Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang teman-teman harus ketahui juga ya, dimana ya kalian bisa lihat-lihat sendiri di sini ya teman-teman, penciptanya atau kreatornya itu adalah Ryoshi, terus Satoshi Kusama itu sebagai apa, lead developer gitu teman-teman ya. Mantap jiwa. Terus di sini teman-teman, informasi berikutnya datang dari Watcher Guru, di mana Shiba Inu akan naik di atas 0,40 di belakang koma
dengan kepala 5 ya akhir pekan ini. Mantap jiwa, semoga saja teman-teman ya. Yang dimana Shiba Inu tidak diragukan lagi menjadi sorotan baru-baru ini karena koin meme terbesar kedua menegaskan dirinya sebagai pesaing yang serius. Sudah lama dianggap sebagai lelucon dibandingkan dengan Dogecoin. Shiba telah mencapai perubahan haluan yang mencolok sejauh ini pada tahun 2024 dan Shiba mulai berdagangan tahun ini di bawah harga kepala 10 ya, sebelum memulai rilis sekitar 450% hingga puncaknya itu sampai di area 45 dengan 40 di belakang koma ya pada pertengahan Februari. Meskipun masih 65% di bawah level tertinggi sepanjang masa pada tahun 2021, langkah ini menandakan momentum baru dan optimis untuk salah satu sensasi viral kripto yang paling hangat. Dan perlu kalian ketahui teman-teman ya, di platform pertukaran besar seperti Robinhood, Shiba Inu ini memimpin untuk volume perdagangan ya di atas Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP ya. Yang dimana volume perdagangan di Robinhood, Shiba Inu memenangkan hal tersebut. Lantas yang berikutnya dari Coinbase sendiri teman-teman, di mana ya kan platform terbesar juga teman-teman dari Coinbase melakukan akumulasi sebesar 1,2 triliun token Shiba Inu di tengah rally kemarin. Nah, jadi kalau kita berbicara perkembangan saat ini, Shiba masih banyak didominasi atau masih banyak peminatnya lah ya, seperti itu. Dan di sini sekarang berada di sekitar kepala 3 ya teman-teman. Setelah periode konsolidasi, Shiba tampaknya siap untuk potensi terobosan berikutnya. Namun apakah aset tersebut memiliki dukungan fundamental yang cukup untuk mendorong melampaui level psikologis penting di area 0,5 pada akhir pekan ini? Oke. Jadi bisakah Shiba Inu mencapai di area 0,40 di belakang koma dengan kepala 5 pada akhir pekan ini? Jika sejarah terulang kembali, kemungkinan katalis bisa muncul dari Bitcoin terlebih dahulu. Oke, jadi katalisnya kita mengacu pada Bitcoin terlebih dahulu ya, untuk membawa persentase harga daripada Shiba Inu bisa menyentuh di kepala 5 kembali. Nah, jadi di sini teman-teman ya, yang dimana lonjakan harga terbesar Shiba Inu secara langsung mengikuti pergerakan daripada Bitcoin yang mencapai level tertinggi baru selama pergerakan menuju ke level 69.000 US dollar. Sebagai penentu sentimen pasar secara keseluruhan, penembusan Bitcoin terhadap resisten sebelumnya sering kali menghasilkan gelombang pasang yang mengangkat altcoin yang lebih spekulatif ya. Seperti yang analis besar katakan terhadap kinerja Shiba ya. Ketika Bitcoin mengalami rally teman-teman, dan di situ ada aksi ambil untung dari sektor Bitcoin, itu akan banyak ya kan, akan banyak dominasi value yang akan masuk ke Shiba Inu teman-teman. Meskipun bukan hanya ke Shiba Inu, tapi para analis ya meyakini bahwasanya Shiba Inu akan ada ya kan, ada efek kenaikan ketika aksi ambil untung dari Bitcoin itu terjadi gitu. Karena apa? Biasanya perputaran uang dari keuntungan tersebut akan lari ke mana? Ke meme coin terlebih dahulu, baru ke sektor token utilitas gitu ya. Nah, namun tanpa adanya pengumuman yang mengubah keadaan di sisi fundamental, hanya mengandalkan kenaikan Bitcoin mungkin akan menjadi tantangan untuk mempertahankan pergerakan multi bagger tambahan. Pengembang terus menargetkan adopsi dan Shiba Burn portal untuk meningkatkan tokenomics-nya. Oke. Jadi di sini sebenarnya kalau kita berbicara narasi tentang Shiba Inu yang notabene bisa membawa persentase kenaikan kembali teman-teman ya, itu ya narasinya tentang Shibarium ya, tentang Shibarium dan beberapa project yang memang sampai saat ini belum launch, seperti meluncurkan token baru yang diberi nama TREAT, meluncurkan stablecoin yang diberi nama SHI gitu teman-teman ya. Sedangkan untuk Shiboshi sendiri kemarin sempat launch, penjualan cukup lancar dan sesuai janjinya 6% akan digunakan membakar Shiba, 1% digunakan membakar list, 1% digunakan membakar bond, 1%-nya TREAT dan 1%-nya untuk SHI. Cuman kedua aset seperti TREAT, SHI kan itu belum launch, jadi belum ada pembakaran. Lantas apakah Shiba Inu masih oke untuk long term? Kalau menurut saya pribadi masih oke. Cuman kembali lagi ke
pendirian kalian. Karena pola pikir saya, pola pikir teman-teman kan beda gitu ya. Kita beda kepala jadi beda pemikiran. So, ada pro ada kontra juga. Jadi tetap disclaimer terlebih dahulu, belum tentu saya bilang baik di mata kalian baik, belum tentu kalian bilang baik di mata saya baik. Begitu pula kita saling menghargai lah ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.